Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Dan kita akan kembali mengomentari video dari Didi Juli yang berjudul Muslimah ini kesurupan baca Alkitab. Tertawanya mirip Kunti. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Alkitab itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bilang aja kalau Alkitab itu hanya bisa dipahami dengan dogma, alias tidak bisa dipahami dengan logika dan akal sehat. Karena dogma itu bertentangan dengan logika dan akal sehat, gitu. Makanya nggak bisa dipahami. Makanya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Alias Anda tuh harus buang semua logika dan pikiran akal sehat Anda dan gunakan Roh Kudus, gitu. Itu yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Juli. Cuman dia nggak mampu untuk mengatakannya, guys, ya kan? Nggak mampu dia mengatakannya. Makanya dia beranalogi dengan menggunakan Roh Kudus. Padahal itu sebenarnya pengen menyebut bahwa dengan tanpa logika dan akal sehat, gitu. Alias dogma imani saja apa kata pendeta, gitu kan? Kalau tidak mau masuk jatuh dalam dosa, guys. Tapi bagi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kuda, dia tidak akan pernah memahami arti kebenaran firman Tuhan. Loh, kapan pula larinya kok sampai ke Roh Kuda? Kan ini ngaco, guys, ya. Ngaco, bener ngaco, guys. Jadi dia membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran, melainkan hanya untuk mencari pembenaran bagi dirinya sendiri. Justru itu yang dilakukan di Juli. Dia baca kitab itu untuk mencari pembenaran karena ujung-ujungnya akan lari ke dogma. Dia tidak mau berpikiran terbuka, tidak mau menafsirkan ayat itu sesuai dengan teksnya, dengan pemahaman bahasa yang baik dan benar dan sesuai logika. Nggak mau dia. Ya, dia terkungkung oleh yang namanya dogma imani saja. Itu guys. Ya, jadi itu kata yang tepat untuk dia gitu harusnya kan. Sendiri dan menjadikan Alkitab sebagai senjata untuk menyerang orang lain. Contohnya adalah ibu yang... Jadi kita tidak pernah menggunakan Alkitab untuk menyerang orang lain. Kita sedang tunjukkan bahwa ini loh ayat kalian sendiri yang ngomongnya begitu. Bahwa ayat ini nggak sesuai dengan dogma kalian gitu. Itu yang kita sedang tunjukkan. Jadi ketika sedang tunjukkan bahwa ada ketidaksinkronan atau ada kontradiksi antara ayat kitab dengan dogmanya, harusnya mereka senang. Oh, ditunjukkan toh bedanya. Kita sedang memberikan informasi, malah dituduh sedang menyerang gitu kan. Ya kan gimana ceritanya? Contoh, misalnya ada orang meyakini bahwa apa ya? Kita tidak akan dipecat hanya hanya karena nggak masuk kerja 3 hari tanpa izin. Nah, kita tunjukkan, kan salah loh, keyakinan kalian itu salah. Buktinya apa? Baca buku peraturan perusahaan kalian. Ini keterangan adalah 3 hari nggak masuk kerja tanpa keterangan, dipecat. Tapi jelasan bahwa, oh enggak, ini baca ayat ini. Ayat ini ngomong bahwa cukup percaya kepada bos kita nggak bakal dipecat gitu. Apapun alasannya, mau terlambat 3 hari, nggak masuk kerja 3 hari tanpa izin, mau apapun itu ya, asal percaya pada bos, kita pasti tidak dipecat. Artinya kita tunjukkan bahwa, loh, kalau gitu ini kontradiksi dong, gitu loh. Tapi mereka tidak, karena dogmanya adalah yang penting tidak bakal dipecat gitu. Padahal ada peraturan yang mengatakan bahwa 3 hari tidak masuk kerja tanpa izin dipecat. Langsung gugur itu peraturan gara-gara keyakinan dogmanya bahwa cukup percaya pada bos itu adalah bos ya, cukup percaya itu aja tidak bakal dipecat. Nah, ini kan adalah kita sedang menunjukkan suatu hal yang kontradiksi. Fakta memang begitu tulis, tapi mereka demi dogma mereka singkirkan itu dan berpatokan pada satu ayat tulisan teks yang mana itu justru berkontradiksi dengan tulisan lain, guys, gitu kan? Yaitu peraturan perusahaan tentang 3 hari nggak masuk kerja tanpa izin adalah dipecat hukumannya. Satu ini yang akan kita bahas ini ya. Jadi orang ini menurut saya aneh orangnya. Kenapa? Karena setiap kali berdiskusi atau berdebat dengan orang Kristen,
Dia selalu menertawakan bahkan menghina iman Kristen. Saya masih ingat bahwa orang ini pernah menghina Tuhan Yesus dengan sangat-sangat memalukan bagi saya. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat videonya. Matius 10:34 kata Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan kena lagi dia, ketampol lagi dia dengan bibel. Aku bacakan sekali lagi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan Ini begini ya, ini adalah suatu gaya. Gaya ibu ini sedang menyampaikan kebenaran. Gini guys ya, sebenarnya tanpa ibu tuh begini pun sudah pahit gitu. Bahwa faktanya Yesus datang bukan bawa damai. Itu Yesus yang ngomong loh. Kalau Anda tidak percaya itu artinya Anda tidak percaya pada Yesus. Karena ini Yesus yang ngomong. Kalau yang ngomong bukan Yesus, mungkin Anda bisa berkilah. Tapi kalau Yesus yang ngomong, Anda mau bilang apa? Mau bantah apa? Yesus sendiri yang ngomong bahwa aku datang sesungguhnya bukan untuk bawa damai, tapi membawa pedang. Karena damai lawannya adalah perang. Perang membutuhkan pedang. Simple. Jadi Yesus tuh membawa pedang guys. Dan terbukti. Pedang itu digunakan oleh muridnya untuk menebas telinga salah satu tentara yang menangkap mereka. Menangkap Yesus gitu di Taman Getsemani. Terbukti. Pedang itu adalah pedang itu termasuk gitu. Yesus mengatakan bahwa adakah di antara kalian yang punya uang untuk apa? Untuk beli pedang. Kalau tidak ada, maka jualah jubahmu dan belilah pedang. Nah, muridnya tahu itu pedang gunanya untuk apa? Nggak mungkin untuk motong-motong bawang kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin untuk masak. Pastilah untuk melakukan perlawanan. Nah itu terbukti muridnya menggunakan pedang itu untuk memutuskan telinga dari salah seorang penangkap Yesus. Tapi karena Yesus melihat bahwa ini Yesus tuh salah prediksi. Dia kira itu Rabi Yahudi akan datang berapa orang saja. Ternyata Rabi Yahudi membawa tentara Romawi. Sehingga Yesus itu salah perhitungan. Oh, ternyata ini bahaya nih. Jadi dua pedang dipersiapkan itu nggak cukup untuk melawan personil tentara Romawi yang seperti itu. Akhirnya daripada timbul korban, ya akhirnya dia mengambil langkah mengalah dengan cara dia sembuhkan itu telinga orang yang sudah putus tadi, lalu dia menyerahkan diri sehingga murid-muridnya semuanya selamat. Kalau tidak, semua akan jadi pertumpahan darah dan pastinya mereka kalah jumlah dan mereka akan mati semua guys. Itu logika pikirnya gitu kan. Oten balol, kena lagi dia. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan ibu ini ya, dan saya tidak tahu siapa namanya. Jadi ibu ini sedang menertawakan logikanya mereka yang terlalu berpaku pada dogma sehingga melupakan yang namanya logika, gitu. Ya, Yesus ngomong apa, mereka larinya ke dogma. Mereka tolak itu ayat dan menafsirkan yang lain, padahal Yesus jelas-jelas berkata seperti itu. Itulah bahayanya dogma, guys. Dogma harus sesuai dengan logika dan akal sehat. Kalau dogmanya nggak sesuai, dogmanya dibuang. Yang dipakai logika akal sehat. Tapi kalau dogmanya sesuai dengan logika akal sehat, ya dogma dipakai. Sesimpel itu gitu kan, logikanya. Jadi dia waktu baca Alkitab itu tiba-tiba kesurupan dan kemudian kelihatanlah sifat aslinya. Ya seperti inilah. Itu bukan kesurupan. Jadi Yuli nggak bisa bedakan mana kesurupan, mana orang itu sedang menyindir. Memang gaya ibu tuh begitu mau bilang apa lagi? Harusnya dia tuh bukan melihat bagaimana gaya ibu nih. Fokuslah, jangan kehilangan fokus ya. Ibu ini sedang menyampaikan kebenaran. Fokuslah pada apa yang diucapkannya. Jangan cara atau gaya dia berkata-kata. Bukan. Ada salah fokus. Makanya Anda gak paham gitu kan. Jangan salah fokus. Contoh, ada orang nari-nari, joget-joget, nggak jelas depan Anda, tapi dia mengatakan satu pesan penting. Awas, hati-hati, di depan ada lubang misalnya. Misalnya gini, Anda sedang naik motor nih, malam-malam, gelap gulita. Tiba-tiba datanglah orang dari mana
dia nari-nari, joget-joget depan Anda kayak orang gila gitu kan, nggak jelas itu. Dia ngomong sesuatu yang penting dari pesannya. Kita nggak tahu itu orang siapa, entah penunggu tempat itu kan, entah jin. Dia ngomong gini, joget-joget nggak jelas itu kan, tiba-tiba ngomong awas di depan ada lubang. Nah, Anda nggak fokus, Anda harusnya ngerti bahwa ada suatu, Anda tangkap pesan itu dan oh ini ada lubang di depan bahaya, pelan-pelan. Anda nggak fokus karena fokus Anda lari kepada orang ini. Ini orang ngapain sih? Gila atau jangan-jangan hantu gitu kan? Ada takut, panik. Anda kayak gak fokus. Artinya Anda lupa pesannya bahwa di depan ada lubang. Nah, sama kayak di Juli seperti itu. Dia lupa pesan ibu ini, dia ingat pada gaya ibu ini. Nah, itu bahaya. Sedangkan dia fokus saja pada kata-kata ibunya, dia gagal paham. Apalagi tidak fokus gitu kan. Makanya, kenapa di Juli sampai saat ini ya dia masih dalam kesesatan itu guys. Karena dia tidak fokus kepada apa yang disampaikan ibu itu, malah fokus kepada gaya ibu itu berbicara guys. Sifat asli ibu ini ya. Dan dia ketika baca Alkitab kemudian menafsirkan seenak jidatnya. Dia ambil ayat sepotong-sepotong, dia curi, kemudian itu bukan mencuri. Kita sedang menyampaikan ya, ingat ya. Tidak ada namanya mencuri. Ya. Kita semua punya keyakinan masing-masing dan kita bebas menafsirkan apapun buku dunia ini karena kita keyakinan nggak boleh dibatasi, ya nggak boleh dibatasi. Anda mau baca misalnya buku kaum penyembah sapi, Anda boleh tafsirkan bahwa itu salah gitu. Ada baca bukunya, oh ini salah ini, itu hak Anda, keyakinan Anda gitu. Yang nggak boleh itu kan memaksa orang, weh kamu harus yakini salah, itu baru nggak boleh. Tapi kalau kita nyampaikan bahwa saya nggak yakin ya ini kayaknya nggak benar nih, masa sih kita suruh nyembah sapi atau manusia, itu hak kita. Gitu loh guys, masa dia nggak ngerti tentang hak gitu. Jadi nggak ada istilah curi-curi ayat, nggak ada gitu loh ya. Kitab suci itu semuanya milik orang lain, dalam hal dia berhak, mereka kita ini semua berhak untuk membacanya, untuk menjadi dasar kita apakah yakin apa tidak dengan itu, atau apakah untuk menambah keyakinan kita akan agama kita, atau kita menambah keyakinan kita akan agama itu hak masing-masing gitu, nggak bisa dibatasi guys. Dia klaim, dia tafsirkan seenak jidatnya. Kemudian dia bilang bahwa Yesus itu datang tidak mengajarkan damai, melainkan mengajarkan kekerasan, kata dia. Ayatnya ada di dalam Matius 10 ayat 34. Sebenarnya kalau kita membaca konteks ayat ini secara keseluruhan, itu sama sekali Yesus tidak mengajarkan kekerasan. Anda jangan coba-coba menghilangkan ayat itu dengan memasukkan konteks. Ingat ya, suatu kalimat itu tidak akan kehilangan makna atau berubah artinya ketika Anda paksakan dengan konteks tertentu. Ya, nggak bisa. Ya. Aku datang bukan untuk bawa damai, tapi bawa pedang. Itu kalimat sudah jelas. Ada masukkan konteksnya apapun sudah jelas itu, ya kan? Bahwa datangnya dia tuh bukan untuk bawa damai. Lawan damai apa? Lawan damai ya perang. Perang butuh apa? Pedang gitu. Itu sudah jelas sekali gitu kan. Jadi Anda jangan coba kaburkan makna dari kalimat ini dengan mengatakan, oh konteksnya nggak begitu gitu. Ingat ya, satu kalimat tidak akan berubah ya walaupun Anda paksakan dengan merubah itu dengan konteks itu. Kita akan lihat nanti guys. Kekerasan. Karena ayat ini tidak bisa dipotong, tidak bisa berhenti di ayat 34 saja. Harus dibaca secara keseluruhan dalam konteksnya. Mari kita baca. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini seringkali disalahartikan oleh para polemikus itu ya, bahwa Yesus mengajarkan kekerasan. Dia aja datang bawa pedang katanya. Saya gini, ketika Yesus datang itu sudah tidak damai. Kenapa? Karena Yesus membawa sesuatu yang tidak diyakini atau tidak disukai oleh orang-orang itu. Ada konflik pro dan kontra, artinya ada kericuhan. Jadi kalau misal gini, Anda datang ke suatu tempat yang mana itu sudah jelas, misalnya ada kaum penyembah sapi, ada datang, yuk jangan nyembah sapi yuk, lalu ada makan sapinya, ya ribut. Jadi Nabi itu memang datang bukan bawa damai, tapi bawa ribut.
potensi keributan, karena orang-orang itu pasti ada banyak yang tidak terima gitu guys, apalagi ketika kepercayaan diusik. Itu hal yang wajar gitu, bukan suatu hal yang salah gitu. Cuma masalahnya adalah mereka menuduh Nabi Muhammad adalah pakai kekerasan, teroris. Padahal memang konteksnya Nabi itu begitu. Dia berhadapan dengan pilihan, ya. Ketika dia datang kepada kaumnya dengan membawa suatu konsep ketuhanan yang baru, yang bertentangan dengan konsep ketuhanan yang mereka punya, pasti akan jadi konflik, pasti akan jadi perang gitu. Ya, entah perang pemikiran, entah perang fisik, akan jadi perang. Karena nggak semua orang tuh datang langsung, oh ya, kamu benar. Kan tidak, ada konflik dulu. Entah nabinya dilempari batu, entah diserang, entah dibully, entah macam-macam guys. Tapi memang ketika Nabi datang itu hilang damai. Tapi damai itu akan tiba ketika semuanya mengikuti Nabi. Yang nggak damai siapa? Yang tidak ikut Nabi. Akan terus berkonflik dengan Nabi gitu. Itu lagi pikirnya guys. Nah, kalau Yesus mengajarkan kekerasan, dia bawa pedang gitu ya. Dia bertentangan dengan dirinya sendiri. Dia selalu mengajarkan mengenai kasih, bagaimana mengasihi. Bahkan dia tidak hanya mengajarkan tentang kasih, tapi dia memberi contoh, meneladani bagaimana harus mengasihi. Nah, kalau Juli mengerti logika, artinya dia bukan gitu jawabannya. Begini saya terangkan ya. Ketika ada orang yang dia tuh mengatakan sesuatu yang menjurus kekerasan, tapi ada kelakuan yang baik, artinya ada kontradiksi. Begitu penjelasannya. Ada ketidaksinkronan. Kok dia ngomongnya kasar, tapi kelakuannya baik? Sesimpel itu, guys. Jangan gara-gara kelakuannya baik, Anda menghilangkan perkataan kasarnya. Sekarang itu tidak ada. Bukan begitu logikanya. Kita harus jujur mengatakan bahwa, ya, dia berkata kasar. Ya, dia berkata bawa pedang. Tapi kelakuannya baik. Kan begitu harusnya. Jujur, ada positif, ada negatif. Dan gara-gara yang positif, negatifnya hilang. Nggak begitu lagi pikirnya, guys. Ngerti nggak? Itu yang jadi pada di Juli. Dia berusaha menghilangkan hal negatif dengan menunjukkan hal positif. Nggak bisa. Negatif positif itu seperti dua sisi mata uang. Ada putar positif di depan, negatif di belakang. Sampai kapan Anda menahan negatif di belakang? Suatu waktu itu akan terbalik dan terlihatlah negatifnya. Makanya lebih jujur menyampaikan bahwa ini koin ini ada dua sisi loh. Yang depan positif, belakang negatif. Orang melihat bahwa, oh ini orang jujur nih. Dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi kalau dia katakan bahwa, oh koin ini nggak ada negatifnya, positif semua. Rupanya suatu saat terbongkar, di belakangnya negatif. Kelihatan semua orang. Nah, makanya lebih baik Juli jujur mengatakan bahwa, ya, Yesus ada hal negatifnya. Tapi ya, lihat juga dong, Yesus juga ada positifnya gitu. Dan ini menjadi bukti bahwa ada kontradiksi. Artinya ada sesuatu yang salah di sini. Berarti ada yang entah Yesusnya yang memang orang yang seperti itu, atau ada yang mengubah-ubah Alkitab. Sehingga Yesus menjadi orang yang seperti pelintan seperti itu, antara omongan dengan perbuatan berbeda guys, gitu kan. Yesus adalah teladan bagaimana mengasihi. Dia adalah teladan yang sempurna karena kasihnya kepada manusia berdosa. Ya, contoh bagaimana Yesus bisa memberi teladan sempurna. Contoh, Yesus waktu itu datang ke tempat ibadah dan membalikkan meja-meja orang yang lagi berjualan di depan di halaman sinagog, tempat ibadah. Apakah itu adalah teladan sempurna? Oh, kalau gitu kita boleh dong datang ke tempat ibadah, di depan ada orang jualan, kita balikkan meja-mejanya, akhirnya berantem gitu kan. Pedagang mana yang terima dilakukan seperti itu guys? Anda bayangkan coba ya, Satpol PP aja menertibkan pedagang yang sedang jualan bukan di depan rumah ibadah, memang tempatnya ilegal. Itu melawan guys. Petugas resmi pemerintah Satpol PP yang memang tegakkan aturan daerah yang memang aturannya ada, itu pedagang melawan. Apalagi ini Anda bukan siapa-siapa gitu. Coba aja kalau Anda tidak percaya, datang ke tempat-tempat yang orang jualan yang ilegal, Anda coba balikkan itu meja-mejanya. Pasti mereka marah. Meskipun mereka ilegal gitu. Nah, apakah itu teladan? Harusnya kan bisa dengan cara yang lebih persuasif. Kan begitu. Nah, juga contoh lain, Yesus pernah menyuruh muridnya untuk mengambil sebuah keledai. Pergilah ke sana dan ambillah keledai yang tertambat itu, bawa kemari. Apabila pemiliknya melihatnya, katakan,
Tuhan meminjamnya. Setahu saya ya, tidak ada cara minjam seperti itu. Minjam itu caranya adalah datangi orangnya. Pak, saya boleh pinjam keledainya? Tunggu jawaban. Kalau boleh, oke Pak, saya pinjam Pak ya, bisa kembalikan. Nggak boleh, ya nggak apa-apa Pak. Sudah nggak apa-apa gitu. Harusnya begitu kan? Ini tidak. Bawa dulu, kalau nampak pemiliknya alias ketahuan, baru katakan minjam. Ini namanya maling guys. Ya, nyuri. Nyuri kan gitu. Ambil diam-diam motor orang atau tanah orang, bawa pergi, ketahuan baru bilang pinjam ya. Oh, mana bisa begitu? Pasti digebui masa gitu. Bukan gitu cara minjam gitu kan. Jadi Yesus tuh tidak sempurna guys. Gak sempurna. Kita oke lah, kita katakan dia teladan, saya setuju. Tapi perkataan Yuli dia itu sempurna, tidak setuju saya. Karena ada ketidaksempurnaan Yesus gitu kan. Contoh lagi, satu lagi, ketika dia mengutuk pohon ara. Ingat, pohon ara waktu itu ada belum waktunya musimnya untuk berbuah. Yesus datang dan mendapati pohon ara itu tidak berbuah karena memang belum musimnya. Entah Yesus nggak tahu atau bagaimana. Tiba-tiba dia marah dan mengutuk pohon ara itu supaya tidak berbuah selamanya. Ini teladan apa tidak? Yang salah bukan pohon ara. Memang waktunya belum musimnya berbuah, ya dia bisa apa gitu. Masa Yesus melakukan hal tidak adil dengan mengutuk pohon ara yang nggak bersalah? Nah itu apa bisa dijadikan teladan? Artinya Yesus bukan manusia sempurna. Dia ada kesalahan-kesalahan dalam hidupnya gitu guys. Itu yang harus dipahami gitu kan. Dosa, dia menyerahkan dirinya sebagai korban yang sempurna. Tidak. Dia tidak menyerahkan diri karena apa? Beda guys ya. Orang kalau melakukan sesuatu itu menyerahkan diri itu ya dia tanpa tidak ngaling-ngaling. Misalnya ada orang melakukan kejahatan. Ada tuh kan orang melakukan kejahatan langsung dia menyerahkan diri ke polisi. Itu menyerahkan diri. Tapi ada orang yang kayak Yesus ya. Setelah dia tuh mau ditangkap, dia lari sembunyi. Bahkan dia masuk ke dalam Taman Getsemani yang gelap gulita di tengah malam, dan taman itu lebat pula, udah kayak hutan kota gitu guys. Memang hutan kota sih taman itu kan. Nah, di tengah malam yang buta yang gelap, karena siapa sih yang mau masang lampu teplok yang waktu itu zaman itu kan lampu teplok yang ada guys ya. Yang mau masang itu siapa di taman kota, hutan kota gitu kan. Mending pasang di rumah-rumah gitu kan. Karena ya untuk apa gitu kan. Ngapain juga orang malam-malam ke taman kota gitu kan. Nah, tapi untuk apa? Untuk melarikan diri. Bahkan dia menyuruh muridnya untuk beli pedang. Bahkan pedang itu digunakan untuk memutuskan telinga salah seorang penangkapnya. Itu membuktikan Yesus tuh tidak menyerahkan diri. Dia melakukan perlawanan. Tapi akhirnya karena kalah jumlah, salah prediksi, akhirnya Yesus menyerahkan diri demi keselamatan dari pengikutnya guys. Jadi jelas Yesus tidak menyerahkan diri. Dia ditangkap guys. Karena ditangkap tuh dia terpaksa menyerahkan diri. Harusnya kan kalau menyerahkan diri dengan sukarela itu tanpa perlu ditangkap. Tanpa perlu ada usaha penangkapan. Langsung aja tuh, ya tangkap saya. Itu menyerahkan diri gitu. Tapi tidak. Faktanya Yesus tidak menyerahkan diri, tapi dia memang ditangkap guys. Sebagai ganti manusia berdosa, itu adalah kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi tidak mungkin dia berlawanan dengan dirinya sendiri. Kalau kasih tanpa syarat, nggak perlu pakai cara berubah jadi manusia. Dia kan Tuhan, ya kan? Kalau memang Tuhan ngapain juga berubah gitu, ya? Cukup jadi Tuhan saja, lalu mengampuni kan selesai tanpa syarat. Jadi parameter adalah mengampuni tanpa syarat itu bukan berubah di manusianya guys, itu nggak ada hubungannya gitu kan. Dan dia tidak pernah mengajarkan kekerasan. Nah, untuk mengerti ayat ini harus dibaca. Ya, aksi dia membalikkan meja orang jualan merpati di depan tempat ibadah itu apa? Bukan kekerasan. Kan itu kekerasan. Kalau bukan kekerasan kan dia bisa melakukan usaha preventif, persuasif gitu, tapi tidak terjadi. Juga ketika muridnya menebas telinga penangkap hingga putus, itu apa bukan kekerasan? Dan ingat, itu pedang Yesus yang nyuruh untuk beli dengan jubah gitu. Artinya Yesus mengajarkan kekerasan karena pedang itu pasti digunakan untuk melawan, untuk nebas orang, bukan untuk motong tomat guys, ya kan? Ayat setelahnya gitu ya.
Di sini dikatakan seperti ini, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Nah, berarti kan memang betul, Yesus datang bukan bawa damai, tapi bawa konflik. Pedang itu konflik, perang. Perang antara anak perempuan dari ibunya, karena pasti entah anak perempuannya, entah ibunya yang percaya Yesus, akhirnya mereka berantem. Oh, nggak boleh meninggalkan agama nenek moyangmu. Agama kita adalah agama Yahudi. Nggak boleh ikut agama dia. Pasti begitu. Perang, cekcok antar keluarga. Kan terbukti itu. Ya, cekcok antar keluarga. Gara-gara ada yang keluarganya ikut Yesus, lalu cekcok gitu. Itu berarti fakta bahwa Yesus datang. Jadi, nah, bukan Yesus ya, logikanya semua nabi. Karena nabi itu membawa suatu ajaran yang baru, yang tentu berbeda dengan ajaran sebelumnya, yang mana mungkin mereka nyembah suatu yang lain gitu, atau mereka meyakini yang lain. Tentu akan konflik gitu kan. Mereka nggak mungkin mau, mereka tentu nggak mau keluarganya ikut-ikutan ajaran agama baru itu, karena mereka sudah kadung percaya dengan ajaran lama. Artinya akan jadi konflik, dan itu yang terjadi. Makanya Yesus pakai kata memisahkan. Karena memang konflik itu membuat orang terpisah, guys. Artinya nggak damai gitu. Kayak semacam perang, kayak pedang itulah pedang konflik namanya kan. Nah, dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Kenapa? Karena dia mau ikut Yesus. Orang lain nggak mau. Orang lain tuh ingin dia dan mereka ini tetap ikut agama nenek moyangnya. Akhirnya timbullah konflik. Itu dimaksud pedang itu adalah konflik, guys. Nah, jadi ini fakta bahwa Yesus tuh datang tuh tidak akan bawa damai, karena akan jadi konflik di mana-mana gitu. Karena ada yang ikut dia, ada yang menolak, dan itu tentu tarik menarik yang sangat kuat. Yang satu ingin tetap agama nenek moyang, yang satu ingin agama baru gitu. Pasti akan jadi cekcok gitu kan, berantem akan jadi gitu. Karena ini masalah agama, suatu yang sensitif gitu kan. Kita banyak lihat bahwa ada orang tua yang marah nengok anaknya tuh mau mualaf gitu kan, sampai khawaris diambil, anaknya dipukul, disuruh masuk kamar, dipinggir dan segala macam gitu kan, dikekang gitu guys. Saking nggak relanya orang tua tuh untuk anaknya pindah agama. Ini agama ini isu sensitif gitu guys, ya kan. Makanya gampang memicu konflik gitu. Dan kedatangan Nabi adalah memang potensi untuk konflik itu terbuka lebar. Karena tadi saya katakan itu berbedanya antara ajaran baru yang bawa Nabi itu dengan ajaran agama nenek moyang yang orang-orang sebelumnya anut, guys. Ya. Jadi yang dimaksud pedang di sini itu adalah pemisahan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dia tidak boleh menjadikan orang-orang di dekatnya, bahkan termasuk istrinya, anak. Bukan itu. Maksudnya memisahkan karena ada konflik. Terpisah gitu. Karena cekcok, beda kepercayaan. Yang ibu nggak mau anaknya ikut kepercayaan baru. Maunya ikut kepercayaan nenek moyang. Itu maksudnya. Bukan dipisah-pisahkan bahwa, oh kamu adalah ikut Yesus, kamu bukan begitu. Pedang itu konflik. Ngerti nggak? Ini pedang itu nggak sama dengan kalau pemisah itu kayak apa ya? Kayak Anda buat cetakan lah. Atau apalah, meteran untuk misahkan gitu. Atau apalah gitu. Garis pembatas. Enggak, ini pedang. Pedang jangan samakan dengan garis pembatas. Kalau Anda bilang bahwa, kalau Yesus bilang bahwa aku datang bukan untuk membawa apa ya? Bawa ini, tapi untuk membawa garis pembatas. Nah, itu oke. Ini tidak pedang. Dan disandingkan dengan kata damai. Damai lawannya perang. Perang adalah pedang. Pedang adalah diartikan di sini adalah konflik, guys, gitu. Ya, keluarganya itu sebagai yang utama, tidak boleh. Yang terutama adalah Tuhan. Oleh karena itu, seringkali orang yang percaya kepada Yesus itu kemudian dia diusir, kemudian dibuang, kemudian dia itulah perang, konflik kan. Ribut nanti tuh, perang gitu. Jadi masing-masing bawa pedang, entah yang ngusir, entah yang diusir. Kalau nggak usir, yang diusir nggak terima, dia akan fight back gitu. Jadi itu maksudnya bahwa
kedatangan seorang nabi itu tidak akan bisa menciptakan damai. Karena ini adalah tarik menarik kepentingan agama nenek moyang atau agama baru yang datang dari Tuhan, guys. Itu logika berpikirnya kan. Diadili, dihukum, bahkan dia dianiaya dan lain sebagainya. Jadi inilah yang membawa. Ini kalau nabi itu dia memang dipaksa untuk door to door. Kalau kita kan nggak boleh karena ada undang-undang kan, melarang kita untuk mendakwakan agama kepada seorang yang sudah beragama. Kalau nabi nggak peduli. Kalau memang dia itu tugasnya, nggak peduli orang tuh mau punya agama apa enggak, yang penting dia nyampaikan firman Tuhan. Makanya hal begitu akan memicu konflik. Coba deh, di Juli datang ke tengah-tengah komunitas muslim seperti yang dilakukan oleh para nabi itu. Datang dan katakan bahwa aku adalah utusan Tuhan, bawa agama baru. Pasti konflik nanti. Orang siapa sih? Kita udah punya agama gitu kan? Kok berani sekali sih? Pasti akan jadi konflik itu. Akan jadi perang guys bahkan. Karena orang-orang ini kan marah. Enak aja kamu siapa gitu kan. Nah orang percaya juga. Akhirnya orang yang percaya dukung di Juli dan malah berantem dengan orang yang kontra sama di Juli gitu kan. Orang-orang itu pemisahan dengan keluarganya. Jadi ini maksud dari ayat ini. Tidak berhenti di sini. Selanjutnya adalah barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, Yesus mengajarkan untuk harus lebih pro Yesus dibandingkan dengan keluarga. Anda bayangkan ya. Jadi kita tuh harus mengasihi Yesus lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki atau anak perempuan atau siapapun itu guys ya, atau bahkan bapak ibu sendiri. Harusnya kan kita harus mengasihi semuanya gitu, nggak boleh pilih-pilih gitu kan, apalagi di bapak ibu gitu. Kok dia nak tirikan bapak ibu gitu kan, lebih tinggi Yesus gitu kan. Guys, Tuhan itu tidak perlu dikasihi karena dia sudah yang maha kasih. Yang perlu dikasihi adalah orang-orang yang lemah, ya ibu bapak kita, anak kita gitu. Itu perlu dikasihi karena mereka butuh kita. Tuhan nggak butuh kita, nggak perlu kita kasihi. Yang ada tuh bukan dikasihi ya, tapi kita taati guys. Itu kita tuh butuh Tuhan, maka kita taati perintah dan larangannya. Bukan kita kasihi Tuhan itu. Dia tidak perlu dikasihi, wong dia sudah punya segalanya kok. Nggak perlu dia tuh empati kita, dia nggak perlu. Yang penting kita taat saja. Udah, itu cukup bagi Tuhan itu kan. Itu cukup bagi dia untuk memberi kita, menghilangkan kita dari hukuman dan memberikan hadiah kepada kita gitu guys. Nah, yang kedua di sini dijelaskan ya bahwa barang siapa yang mengasihi orang lain, baik itu ibunya, bapaknya, adiknya, saudaranya, istrinya, anaknya, lebih dari mengasihi Kristus, Tuhan Yesus, itu tidak layak untuk mengikut Kristus. Nah itu, berarti Anda tidak boleh mengasihi Bapak Ibu berlebihan, harus daripada mengasihi Yesus gitu. Guys, ada ya Tuhan itu yang perlu dikasihi gitu kan. Tuhan tuh tidak perlu dikasihi, karena dia bukan makhluk. Dia tuh tidak perlu kasih sayang kita. Yang perlu tuh kita yang perlu kasih sayang Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kasih sayang kita. Karena kalau kita tidak dapat kasih sayang Tuhan, artinya kita akan mendapatkan siksanya. Kalau dia nggak dapat kasih sayang kita, masa bodoh, dia Tuhan kok, dia bisa buat apa dia mau. Itu logika pikir. Jadi jangan samakan antara Tuhan dengan manusia ya. Kita kita layak dikasihi. Tuhan tidak perlu gitu, karena dia Tuhan gitu kan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu, bahwa kalau seseorang mengikut Yesus, yang pertama dia harus menyangkal dirinya. Dia harus mengutamakan Yesus. Yang kedua, dia harus terima resikonya bahwa seseorang yang mengikut Yesus itu akan mendapatkan penolakan, penganiayaan, bahkan hukuman ataupun diakhiri hidupnya gitu ya, karena imannya kepada Yesus. Jadi ini pemisahan pedang yang Yesus maksud tadi itu ini. Jadi
pedang bukan maksud secara harafiah, tidak seperti itu. Ini ngerti nggak? Pedang itu ya maksudnya memang bukan pedang yang sebenarnya, tapi pedang dalam artian konflik. Sama saja guys, ngerti nggak? Pedang itu adalah gunanya untuk berperang. Damai lawannya perang. Jadi perang yang bagaimana? Oh, perang antar keluarga, perang antar tetangga. Itu guys. Jadi nggak bisa dia hilangkan termin pedang itu dan damai itu nggak bisa. Damai lawannya perang. Pedang itu senjata untuk perang, guys. Bukan untuk motong tomat cabai gitu kan. Kemudian ayat di selanjutnya gitu ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, kemudian dijelaskan lagi ya, bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dia harus memikul salib. Jadi salib ini artinya panjang ya. Bisa diartikan sebagai panggilan, bisa diartikan sebagai penderitaan. Nah, orang-orang yang maksudnya bukan Yesus itu disalib, tapi waktu itu kan penderitaan penting itu adalah hukuman penyaliban. Waktu itu kan sangat ngeri tuh guys. Nah, jadi itu analoginya Yesus bilang bahwa itu kalau ikut Yesus akan menerima seperti itu, akan memikul salib, artinya berat beban orang yang ikut Yesus itu, karena rentan untuk dilakukan sangat tidak manusiawi guys. Ya, itu logika berpikirnya. Maka kok nggak siap menanggung konsekuensi itu, ya jangan ikut Yesus gitu kan, karena resikonya besar ikut Yesus itu gitu kan. Percaya kepada Yesus itu punya salib masing-masing. Setiap orang itu beda-beda ya, salibnya itu ada yang berat, ada yang ringan gitu, bahkan ada yang sangat besar yang harus dia pikul. Itulah salib, dan itu harus dialami oleh setiap. Ingat ya, jadi ini bukan memikul salib dalam hal kita, tapi ikut Yesus itu ada konsekuensinya, dan itu sama bagi semua orang ya, sama konsekuensinya, karena mengikut sesuatu yang ditolak oleh orang-orang lain gitu ya, tentu mereka akan mendapatkan hukuman yang sama gitu kan, risiko yang sama gitu kan, karena mengikut satu orang yang sama guys. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, salib itu bisa jadi, Bang, seperti saya sampaikan tadi di awal, kamu diusir, kamu difitnah, kamu dicaci maki, itu kan kekerasan namanya ya. Itu nggak damai. Coba, ada nggak damai di tempat orang caci maki? Nggak ada. Kedamaian itu muncul ketika tidak ada caci maki, tidak ada pengusiran, tidak ada perang. Itu damai. Tapi ke suatu tempat itu, ke tempat saya nih, udah ada yang caci maki di tempat ini, saya dengar nih. Oh kamu kayak gini, nah itu udah nggak damai itu, sebelah rumah saya kan. Sedangkan ada cekcok gitu kan, ribut-ribut, itu sudah nggak damai itu. Ini damai itu adalah kondisi di mana tidak ada cekcok, tidak ada perseteruan, tidak ada pengusiran, dan semua tidak akan ribut lain ini guys. Itu baru damai. Tapi kalau gini bukan, makanya kata-kata bahwa ini memang tidak ada damai, alias memang konflik guys gitu. dibully, bahkan kamu dianiaya, itu juga bisa berhubungan mengenai arti salib tersebut. Dan kemudian selanjutnya, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan Nah, ini artinya Yesus mengajak untuk mempersiapkan diri. Harus siap mati demi Yesus. Itu artinya mengajak untuk nggak damai. Karena sudah bawa-bawa hidup udah mati guys. Kamu siap nggak mati demi aku? Ya kan? Oh, ini kenapa nih? Kok bisa mati demi aku? Pasti dia sesuatu. Kenapa bro? Karena aku akan dibunuh orang. Kamu juga potensi bunuh orang itu. Jadi kalau aku katakan bahwa kamu siap kehilangan nyawa, artinya kamu dalam risiko kematian gitu. Karena mengikut aku berat. Aku saja mau dibunuh, apalagi kamu, ya gitu kan. Jadi ini jelas sekali ajaran kekerasan guys. Siap-siap untuk menerima kekerasan gitu, ya kan. Harus siap kehilangan nyawa. Bahkan kalau bisa melawan itu kan, karena aneh aja gitu. Kita mau dibunuh gitu, ya kita melawan gitu. Apalagi kalau kita mau dibunuh sama orang-orang yang menyalahkan kita, menyalahkan kepercayaan kita gitu, ya kita harus melawan gitu. Jangan
kamu bunuh ya, ya bunuh saya, kan nggak begitu. Nah, karena mempertahankan nyawa akan jadi perang. Karena yang mau dibunuh tentu tidak mau dibunuh. Kalau mau dibunuh berarti aneh kan guys ya. Kok ada orang begitu gitu? Ya harus melawan gitu. Nah, akan terjadi perang guys. Ya, nah, makanya konflik terjadi gitu. Olehnya. Nah, di sini Yesus semakin dalam lagi dia menjelaskan ya. Nah, barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ini berbicara mengenai kekekalan ya. Kalau kamu mengikut Yesus, kamu dianiaya, kemudian menyangkal imanmu supaya kamu hidup, kamu akan kehilangan nyawamu, kamu akan kehilangan hidupmu sesungguhnya. Bukan, memang mati beneran. Mati dianiaya, seperti Yesus disalib itu kan, itu fakta. Bahwa memang juga para rasul itu kan katanya ada yang dibunuh, disalib pakai kuda sampai mati, direbus pakai air mendidih, disalib terbalik, dipancung kepalanya. Itu risiko mengikut Yesus, guys. Ya. Jadi memang akan menerima risiko kekerasan dan sebaiknya melawan gitu. Karena kita tidak salah gitu kan, minimal lari gitu. Artinya akan terjadi ribut di situ antara yang mau nangkap dan membunuh dan antara mau entah melawan balik entah lari, guys. Pasti akan jadi kekerasan itu kan. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi barang siapa yang mampu bertahan meskipun dia dianiaya, bahkan dibunuh, kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya itu. Dia akan mendapatkan hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus, di dalam kekekalan. Jadi ini berlaku untuk pembelaan pada semua nabi, bukan Yesus saja. Kalau Anda siap mati untuk demi Muhammad, Anda juga mendapatkan ganjaran yang sama. Siap mati untuk Nabi Musa, Daud juga akan menerima reward yang sama gitu. Ini untuk berlaku untuk semua nabi, bukan hanya Yesus saja, guys. Dan seterusnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan pedang. Jadi Yesus membawa pedang itu artinya Yesus membawa pemisahan ini ya. Pedang nggak bisa dianalogikan sebagai pemisahan. Pedang artinya konflik. Konflik itu yang menyebabkan perpisahan. Ingat guys ya, perpisahan itu tidak ujuk-ujuk dia itu. Ada konflik dulu. Ya, antara anak dan menantu, dan anak dengan orang tua. Konflik. Jadi penyebab pemisahan itu adalah konflik. Konflik itulah dimaksud pedang itu. Misalnya ada orang bawa pedang. Ya. Lalu digunakan pedangnya. Nah, pedang itu adalah konflik itu. Digunakannya adalah efeknya. Ngerti ya logika pikirnya? Ada beban berat yang harus dipikul, dialami oleh setiap orang percaya. Jadi tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk lari dari sini gitu ya, kecuali kamu menyangkal imannya. Beda kalau kamu sedikit-sedikit ada masalah di pekerjaan, keluarga, dengan saudara, seiman, dengan gereja, kemudian mualaf. Nah, ini beda lagi. Kamu akan kehilangan nyawamu di sini ya. Kamu akan kehilangan anugerah Tuhan itu. Sekian dari saya. Semoga kita tidak disesatkan oleh manusia-manusia macam ini. Justru kita sekarang sedang disesatkan oleh di Juli. Ya. Sedang disesatkan gitu. Pedang diartikan bukan pedang diartikan dengan pemisahan. Tidak, pedang tetaplah pedang. Diartikan sebagai konflik. Damai lawannya perang. Damai lawannya bukan pemisahan, bukan perang. Pemisahan adalah efek dari perang konflik itu. Jadi Anda ngerti ya, bazooka, senapan adalah perang, adalah konflik. Efeknya apa? Itu tadi, ada yang anak-anak ditinggal mati orang tuanya. Jadi bedakan antara efek dengan senjata. Pedang senjata, konflik senjata. Hasilnya apa? Pemisahan ibu dan anak. Itu guys, jadi nggak bisa membedakan antara alat atau pedang dengan efek guys. Nah, itu yang harus dipahami ya. Oke guys, jadi sebenarnya dia yang sedang menyesatkan kita semua gitu kan. Makanya saya buat konten ini biar kita tidak terkena penyesatan dari Juli. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh, guys.